Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Dan saya akan membahas alur cerita film yang diadaptasi dari novel karangan penulis terkenal, di mana film ini menceritakan seorang penyair nasional yang berusia sekitar 70 tahun dengan seorang remaja SMA. Namun hubungan mereka mendapat protes dari asisten penyair nasional ini, Tuan Lee, sedang makan subayam. Dan awalnya saya mengira kakek ini akan coli saat dia membuka baju hingga telanjang. Pada adegan kedua, saat dia pulang dari luar kota dengan asistennya, dia melihat gadis remaja yang sedang tertidur di terasnya. Namun tidak diketahui dari mana asal remaja itu. Tak lama kemudian, saat asisten Tuan Lee, sebut saja namanya Seo, sedang sibuk bicara di teleponnya, dia lupa kalau sedang memasak sup untuk sarapan. Membuat sup itu hancur seperti bubur dan terlalu asin. Tuan Lee pun tidak mau memakannya. Pada malam harinya, Tuan Lee menyuruh Seo agar segera menulis karangan ceritanya sendiri untuk segera diproduksi. Tak lama kemudian, Seo memberitahu kepada Tuan Lee tentang gadis yang tertidur di terasnya tadi pagi. Bila gadis itu sedang mencari kerjaan sambilan dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Dan setelah mendengar informasi itu, Tuan Lee menyuruhnya datang ke rumahnya pada hari Sabtu. Gadis itu pun sudah datang dan bekerja di rumah Tuan Lee. Lihat saja, meski gadis itu cantik dan mulus, tapi tidak gengsi untuk kerja sebagai PRT. Dan awalnya saya juga mengira si kakek tua ini adalah orang cabul, dimana saat Yunko mengepel lantai, kakek ini selalu memandangi paha mulus Yunko. Dan anehnya lagi, Tuan Lee malah yang mengepel lantainya saat dikerjakan Yunko. Dan juga saat Yunko akan merapikan gelas-gelas berantakan, juga dikerjakan oleh Tuan Lee. Aneh kan? Singkat cerita, Tuan Lee terbangun dalam tidurnya saat mendengar suara panggilan Yunko. Dan saat Tuan Lee membuka pintu, terlihat Yunko kehujanan, sedikit terlihat bagian dadanya menonjol. Gadis itu izin menginap di rumah Tuan Lee, yang ternyata Yunko pergi dari rumahnya setelah dia ditampar ibunya yang membuat pipinya membekas merah. Dan Tuan Lee menyuruh Yunko ganti pakaian dengan memberikan pakaian miliknya. Di malam yang hujan itu mereka tidur terpisah. Namun saat pagi hari, Tuan Lee kaget saat melihat Yunko berada di ranjangnya yang tidur di dekat terongnya. Dan tak lama kemudian dia melihat di antara dada Yunko, dia melihat ada sebuah tato lambang seperti elang. Oh my god! Wow! Pindah setting saat mereka jalan-jalan ke sebuah bukit. Dan di tengah perjalanan, Seo yang tanpa alasan melarang Yunko untuk bekerja di rumah Tuan Lee lagi. Tapi Yunko mengatakan kalau Tuan Lee sudah memberi kunci rumah dan menyuruhnya untuk datang 2 kali dalam seminggu. Setelah sampai di atas bukit, terlihat Yunko sedang bercermin di pinggir tebing. Tapi Seo datang dari belakang yang membuat Yunko kaget sehingga cermin pemberian ibunya terjatuh ke dalam jurang. Namun Tuan Lee yang melihat kejadian itu dan tak banyak bacot, dengan berani mengambil cermin itu dan memberikan ke Yunko karena cermin itu adalah pemberian ibunya saat ulang tahun. Lanjut cerita, waktu Yunko pulang sekolah, dia memberi tato ke dada Tuan Lee, di mana tato itu terbuat dari tanaman pacar. Dan Yunko menyuruhnya berbaring di atas pahanya untuk menggambar tato yang mirip dengan tato miliknya. Kemudian Tuan Lee tertidur saat tatonya sedang digambar, dan dia mendapatkan sebuah inspirasi dalam mimpinya untuk dijadikan sebuah novel karya sastra saat tidur di atas pangkuan Yunko. Yang pada awalnya saya kira orang ini adalah cabul, yang ternyata Tuan Lee melihat Yunko adalah untuk dijadikan sebuah inspirasi untuk karyanya. Dalam mimpinya, dia melihat Yunko sedang bersih-bersih di kaca, lalu ia memasukkan kepalanya di kaos Yunko. Namun, juga terjadi adegan mantap-mantap dalam mimpinya. Dan mereka melakukan pengenceritan di atas meja kerjanya. Dari situlah inspirasi Tuan Lee tumbuh semakin kuat untuk dijadikan sebuah tulisan karya sastra. Setelah melakukan pengenceritan berkali-kali, waduh, setelah melakukan di atas meja kerja, mereka masih melanjutkan lagi sambil berdiri. Singkat cerita, terlihat Yunko berdebat dengan Seo karena akan memindahkan meja kuno tempat penyimpanan karya tulisan Tuan Lee.
sehingga membuat meja itu dinding. Dan saat Yungo memanggil Tuan Li, Xiao melihat beberapa lembar tulisan karya Tuan Li. Di sini Xiao sedikit terkejut karena Tuan Li menulis secara diam-diam dan dia tidak memberi kabar kepada Xiao asistennya. Singkat cerita, Tuan Li menjemput Yungo saat pulang sekolah untuk diajak jalan-jalan ke tempat kopi dengan pembatas busa, tak seperti warnet di Indonesia yang diberi sekat papan kayu tipis, dan biasanya setiap sekat tersebut dimanfaatkan untuk pengenceritan oleh anak-anak SMA. Di sisi lain, Xiao membaca karya tulisan Tuan Li saat mereka keluar rumah, dan Xiao merasa tulisan tersebut sangat indah dan bagus. Dia memanfaatkan waktu itu untuk membaca kemudian mencurinya secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, saat Tuan Li memperbaiki mobilnya, dia kedatangan tamu namanya Roma. Dia ingin menampilkan tulisan tangan naskah Tuan Li di sebuah museum dan memberitahu bila salah satu novelnya terjual sekitar 830.000 kopi. Namun, Tuan Li kaget saat Roma menceritakan salah satu tulisan cerita pendek terbaik yang ditulis oleh Xiao asistennya. Judulnya Yungo, nama seseorang gadis SMA. Lalu ia pergi ke sebuah toko buku untuk mencari buku sastra berjudul Yungo. Dan di situ, dia baru saja menyadari bila karyanya sudah dicuri oleh asistennya sendiri. Dan esok harinya, Xiao menawarkan teh panas untuk Tuan Li, tapi Tuan Li menolaknya. Dan Xiao melihat novel yang sudah dibaca oleh Tuan Li yang dibeli dari toko malam itu. Kemudian mereka bertengkar dan membuat Tuan Li marah saat Xiao mengatakan, hubungan antara seorang pria berusia 70 tahun dan seorang gadis SMA bukanlah cinta, tapi sebuah skandal kotor. Lalu, Tuan Li memukul Xiao dengan sandal dan mengusirnya. Pertengkaran mereka sempat dilihat oleh Yungo. Malam harinya saat Yungo akan masuk ke rumah, tapi Tuan Li mengunci pintu itu dari dalam, dan Tuan Li tidak membukakan pintu itu. Saat kemudian Yungo melihat novel di depan jendela, lalu membawanya pergi ke tempat Xiao karena menggunakan nama orang tanpa izin. Dan waktu Xiao mengantar pulang Yungo, dia mencoba merabanya karena Xiao termasuk laki-laki jomblo yang kesepian seperti garangan. Datanglah mereka ke gedung di hari pengumuman pemenang penghargaan sastra tahunan yang dimenangkan Yungo oleh Xiao Jiwo sebagai penulisnya. Lalu Tuan Li memberikan sedikit ceramah tentang novel Yungo, dan ia mengatakan sulit untuk menulis cerita yang lebih indah dari Yungo, meski itu sebenarnya tulisannya sendiri yang telah dicuri oleh asistennya. Saat tiba di musim salju, datanglah Yungo ke rumah Tuan Li dengan membawa kue dan hadiah untuk merayakan hari kelahiran Tuan Li. Kemudian dia mau untuk membukakan pintu itu lagi untuk merayakan ulang tahunnya di malam hari dengan membakar daging. Dan Xiao juga datang untuk mengucapkan hari ulang tahunnya. Kemudian mereka mabuk dan tidur setelah minum beberapa botol soju. Namun saat tengah malam Tuan Li mendengar suara gaduh di tempat kerjanya. Dan saat memeriksanya, dia melihat seseorang memakai baju merah, tapi tidak begitu jelas. Merasa kurang jelas, dia keluar untuk melihat dari jendela luar rumahnya, tapi hanya terlihat bayangannya saja. Kemudian dia mengambil tangga untuk melihat dari jendela yang lebih tinggi, yang ternyata dia melihat asistennya dengan Yungo sedang melakukan pengenceritan. Oh, nice. Tuan Li juga melihat mereka berdua melakukan pengenceritan di atas meja kerjanya. Setelah melihat kejadian itu, Tuan Li mendongkrak mobilnya sendiri untuk melonggarkan bagian tertentu. Esok harinya, Xiao melihat ban mobilnya kempes, lalu ia menggunakan mobil Tuan Li untuk pergi ke tempat kerjanya. Tapi saat perjalanan, mobilnya tidak bisa dikendalikan. Waktu memperbaiki di bengkel, tukang servis mengatakan bila ada bagian kerusakan yang sengaja dilonggarkan oleh seseorang. Setelah selesai servis mobil, Xiao melanjutkan perjalanannya. Dia tidak percaya bila Tuan Li akan melakukan itu sambil kebut-kebutan di jalan. Setelah menonton film ini, saya mendapatkan pelajaran bila pengenceritan ternyata bisa membuat inspirasi yang tadinya tumpul menjadi tajam. Namun, jangan melakukan pengenceritan di atas meja kerja orang, karena itu akan membuatmu makin naas.